Oke, berikutnya linear grammar. Nah, kalau sebelumnya itu penjelasan tentang grammar secara umum, nah kita sekarang akan masuk ke inti masalahnya yaitu linear grammar. Nah, linear grammar ini adalah grammar yang memiliki paling banyak satu variabel pada bagian sebelah kanan dari produksi. Ya, jadi linear grammar ini ada aturan. Kalau grammar yang dijelaskan pada slide-slide sebelumnya itu bebas apa saja. Nah, jadi mungkin bisa kita tuliskan seperti ini, grammar. Ya, grammar secara umumnya itu nanti bisa dibagi menjadi ada yang linear grammar dan ada yang non linear grammar. Nah, untuk yang linear grammar ini ya, di mana grammarnya ini pada bagian sebelah kanannya ya, pada bagian sebelah kanan dari production rule itu memiliki paling banyak satu variabel aja. Jadi hanya boleh satu variabel aja, nggak boleh lebih. Nah, contoh misalnya pada grammar-grammar yang sudah dibahas sebelumnya, di sini ada S menghasilkan A kecil, S besar B, ya. Kemudian S menghasilkan lambda. Nah, karena cuman ada satu saja variabel di sini, maka grammar ini kita sebut dia sebagai linear grammar. Nah, di sini contoh lainnya ada S menghasilkan A besar B, ya, di sini satu. A besar menghasilkan A kecil A besar B, satu juga variabelnya. Kemudian A besar menghasilkan lambda, ya bisa kita lihat di sini hanya paling banyak, ya paling banyak itu maknanya boleh tidak ada, namun paling banyak hanya ada satu variabel saja pada bagian sebelah kanan. Sehingga grammar ini juga kita anggap dia sebagai linear grammar. Nah, bagaimana dengan non-linear grammar? Ya, berarti kebalikannya. Kalau linear grammar tadi cuman boleh ada satu, kalau non-linear berarti boleh lebih dari satu. Nah, contohnya misalnya seperti ini, ada grammar G, S menghasilkan S besar, S besar. Nah, dari sini sudah nampak bahwa lebih dari satu variabel, ada dua variabel di sini. Ya, kemudian S menghasilkan lambda, S menghasilkan A kecil S besar B, dan S menghasilkan B kecil S besar A. Dan bahasa yang dihasilkan di sini adalah LG sama dengan W. Ya, W ini adalah stringnya, di mana NA dari W itu sama dengan NB dari W. Jadi N ini adalah banyaknya nilai. Jadi NA berarti banyaknya nilai A di dalam W itu sama dengan banyaknya nilai B di dalam W. Nah, ini adalah contoh grammar non-linear. Nah, kita lihat lagi di sini ada contoh linear grammar yang lain. Ya, S menghasilkan A besar menghasilkan A kecil B besar, atau lambda. Kemudian B besar menghasilkan A besar B, ya, sehingga dari bentuk grammar ini begitu kita turunkan menjadi bentuk sentence atau stringnya, terhasillah string-string yang jumlah A dengan jumlah B-nya itu sama, ya, sehingga bahasa dari grammar tersebut adalah A pangkat N, B pangkat N. Nah, untuk pembuktiannya silakan dicoba sendiri. Nah, dari linear grammar tadi, kan tadi grammar dibagi dua, ada yang linear, ada yang non-linear. Nah, untuk yang linear itu dibagi dua juga. Nah, jadi untuk yang linear itu ada dua jenis. Ada yang right linear grammar, dan ada yang left linear grammar. Nah, right linear grammar ini, ya, jadi bentuk productionnya ini yang paling
kanan sekali, ya itulah dia variabelnya. Jadi pada right linear, makanya namanya right ya, right, ingat saja right itu bermakna yang paling kanan sekali, itulah dia sebagai variabelnya. Jadi bentuk umumnya, anggaplah ada variabel A menghasilkan XB. Ya, X-nya ini bisa terminal apa saja, berapapun jumlahnya, tapi haruslah diakhiri dengan satu variabel yang paling akhir. Atau A menghasilkan X. Nah, contohnya misalnya S menghasilkan ABS. Nah, S-nya ini yang paling terakhir ya, variabel yang paling terakhir. Maka pada grammar ini ya, ini adalah bentuk dari right linear grammar karena variabelnya itu paling kanan sekali. Nah, bagaimana dengan left linear grammar? Ya, jadi kebalikannya. Kalau right tadi paling kanan, berarti kalau left itu adalah yang paling kiri. Jadi bentuk production rule-nya ini adalah A menghasilkan B besar X. Ya, jadi variabelnya ini bentuknya yang paling kiri. Nah, kemudian diikuti oleh terminal. Atau bentuknya langsung seperti ini, A menghasilkan X, yaitu terminalnya. Nah, contoh di sini ada grammar S menghasilkan A besar A kecil B, ya, ini A besarnya itu yang paling kiri. Kemudian A besar menghasilkan A besar A kecil B. Nah, sama juga di sini A besarnya itu yang paling kiri atau B saja. Nah, B saja ini boleh, nggak ada masalah. Toh dia variabelnya cuma satu. Dan terletak yang paling kiri, namun memang tidak ada string terminal. Ya, jadi ini juga kita katakan sebagai bentuk left linear grammar. Nah, sehingga grammar ini kita sebut dia adalah contoh daripada left linear grammar. Berikutnya kita masuk ke penjelasan regular grammar. Nah, banyak ya, udah grammar macam-macam grammar tadi sudah kita bahas. Nah, sekarang baru kita lihat bentuk dari regular grammar. Jadi, regular grammar ini merupakan bentuk dari right linear atau left linear grammar. Nah, jadi kalau kalian melihat suatu grammarnya itu right linear, maka itulah dia regular grammar. Atau melihat bentuk grammar yang left linear, maka yang left linear grammar tersebut adalah regular grammar juga. Ya, jadi regular grammar ini bisa ada dua bentuk, apakah dia dalam bentuk right linear grammar, ya, linear grammar ataupun dalam bentuk left linear grammar. Nah, ini contoh-contoh yang kita sudah lihat sebelumnya ya. Jadi ini adalah yang G1 itu contoh yang right, sedangkan G2 itu adalah contoh yang left. Oke. Nah, sehingga berdasarkan grammar yang right linear dengan left linear tadi, ya, bahasa yang dihasilkan karena yang right dan left itu adalah regular grammar, maka bahasa yang dihasilkan itu adalah bahasa regular.